Pemirsa, menurut data International Diabetes Federation, di tahun 2017, Indonesia menduduki peringkat ke-6 jumlah penderita diabetes dewasa tertinggi di dunia. Nah, melihat kondisi ini, Ahmad Hashim Wibisono dan teman-teman sejawat yang berlatar belakang sebagai perawat tergerak mendirikan sebuah yayasan di bidang kesehatan yang punya misi menyembuhkan dan merawat luka kronis dampak diabetes hingga kanker yang berpusat di Kota Malang, Jawa Timur. Nah, bagaimana mereka menyembuhkan luka dan menumbuhkan harapan sembuh bagi pasien? Kita simak perbincangannya di sini di People and Inspiration bersama sang pendiri, Ahmad Hashim Wibisono. Halo Mas Ahmad Hashim Wibisono, apa kabar Mas Hashim? Halo, salam sehat luar biasa. Oh ya, ini sekarang lagi di mana ini posisinya Mas? Sepertinya sibuk banget saya, ini. Ya. Mohon maaf, ini lagi posisi di office di Yayasan Pedicare Malang. Di lantai 2 ini ruang yang digunakan oleh tim marketing untuk beraktivitas. Di Malang saat ini ya Mas ya? Ya, di Malang, Jawa Timur. Mantap. Oke, lanjut. Nah ini kita ngomongin dulu soal Pedicare ini. Jadi sebetulnya apa sih latar belakang yang menginspirasi Mas Hashim untuk membantu banyak orang mengobati luka-luka kronis ini? Ya baik Mas Ando, memang saat itu yang menjadi motivasi kami ya dalam membuat Pedicare ini adalah banyaknya angka diabetes di Indonesia, yang mana mayoritas ya pasien ini mengalami masalah dengan luka. Jadi pasien diabetes kalau sudah terluka itu kan agak berbeda ya, lukanya itu mohon maaf cenderung kayak membusuk dan terus melebar gitu ya, bahkan tidak jarang sampai ini kelihatan tulang dan lain sebagainya. Nah ini yang kami lihat fenomena di lapangan, penanganan terhadap luka seperti ini masih disamakan dengan luka-luka yang biasa. Nah sehingga hasilnya seringkali buruk ya, dan pasien berakhir di meja operasi untuk dilakukan amputasi atau pemotongan kaki. Nah itu sih awal keprihatinan kami, sehingga kami tergerak untuk mencari solusi. Nah akhirnya hal inilah yang membuat Mas Hashim bersama dengan tim membentuk Pedicare ini. Khusus penyakit kronis ya. Masalah penyakit hati itu masuk kronis nggak sih? Oh, hati itu hanya waktu yang bisa menyembuhkan. Seperti kami baik juga kewalahan ya. Baik. Nah baik, selanjutnya Mas Hashim. Nah ini perjalanan sampai akhirnya menjadi Yayasan Pedicare ini seperti apa Mas? Aktivitas pengobatan dan juga perawatan apa saja yang dilakukan di sana sejak dari awal hingga saat ini Mas? Nah oke, kami memang memilih untuk bergerak dalam bidang yayasan ya, lembaganya, karena aktivitas kami ini juga 50%-nya itu berupa charity atau non-profit, dan sisanya memang adalah aktivitas income generating. Core bisnis kita memang adalah untuk perawatan luka diabetes. Di situ kami juga memberikan pelayanan untuk pasien tidak mampu, jadi ada kegiatan amal juga dan galang dana. Nah kemudian memproduksi alas kaki khusus untuk diabetes. Kita juga bergerak dalam bidang training dan seminar, serta yang terbaru kita meluncing pelayanan perawatan pasien jangka panjang di rumah. Jadi kan memang ini pelayanannya adalah ada yang dari jarak jauh begitu, ada juga yang memang in person gitu, ketemuan secara langsung. Nah tapi kan sekarang agak repot nih Mas, pandemi COVID-19. Nah ini gimana sekarang perkembangannya? Ya betul, jadi kita juga beradaptasi ya dengan telenursing, jadi pelayanan keperawatan jarak jauh berupa konseling, terus juga edukasi. Nah selain itu juga metode training yang kami berikan kepada rekan-rekan perawat pun kita convert nih Mas Ando, desainnya menjadi online training. Nah sehingga tetap ya running semua aktivitas dan benefit yang kami tawarkan tetap bisa dirasakan baik oleh masyarakat maupun sesama rekan sejawat tenaga kesehatan. Masa pandemi begini, ini bagaimana? Apakah memang di-guide dari rumah gitu untuk pasien bisa mengobati dirinya sendiri atau bisa datang langsung, atau seperti apa sejauh ini kebanyakan Mas? Oke, itu sangat menyesuaikan dengan kondisi luka pasien. Jadi pada awal-awal perawatan kondisi luka masih cukup buruk ya dan membutuhkan keahlian khusus, maka tim kami yang melakukan perawatan, baik pasien datang ke klinik kami maupun tim kami yang visit ke rumah. Nah nanti jika kondisi sudah cukup baik dan mungkin keluarga pasien ini ada yang mampu ya atau bisa diberdayakan untuk melakukan perawatan, maka kita bimbing secara online menggunakan video call.
Kalaupun datang berarti memang agak ini ya ekstra ketat begitu ya Mas ya untuk bisa datang ke rumah melakukan perawatan secara langsung. Benar, jadi kami memiliki konsultan IPCN. Jadi IPCN itu Infection Prevention and Control Nurse, jadi perawat yang spesialis infeksi. Nah itu kami punya konsultan untuk mengatur SOP-nya harus gimana nih selama pandemi. Nah akhirnya kita mengupgrade ya SOP terkait safety, kemudian juga kita meminta pasien dan keluarga itu bisa menunjukkan hasil tesnya untuk mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan tidak positif COVID-19. Sehari kita itu untuk tim perawatan luka ada 4 orang, dan 1 orang itu dalam sehari bisa menangani 4 hingga 5 pasien. Jadi bisa sampai 20 pasien. 20 pasien per hari. Dengan persentase kesembuhan bagaimana Mas? Nah ini hal yang membuat kami cukup bangga sekaligus lega ya dari hasil analisis kami. Itu angka kesembuhan itu berkisar pada 84 hingga 85%. Wow. Jadi cukup tinggi, tanpa amputasi atau kalaupun harus amputasi itu amputasi yang minimal, artinya nggak harus 1 kaki atau pergelangan kaki, tapi mungkin hanya ujung jari yang memang benar-benar nggak bisa diselamatkan, contoh seperti itu. Berarti amputasi itu sangat minim kemungkinannya begitu ya Mas ya? Ya betul, jadi slogan kami cegah sejak dini, stop amputasi. Nah itu kan, jadi kita kalau bisa diselamatkan lah, sehingga jangan sampai pasien kehilangan anggota tubuhnya, karena itu cukup membebani ya bagi pasien dan bikin stres juga. Kehilangan kaki kan bisa dibayangkan. Iya, aduh itu gimana ngerinya. Sedih banget ya. Menarik ya, ini bisa membantu banyak sekali orang mencegah sejak dini amputasi. Tapi yang lebih menarik lagi juga bisa dipantau secara jarak jauh. Nah, seperti apa pemirsa? Kita saksikan di segmen berikutnya. Masih bersama dengan Mas Hasyim di sini. Mas Hasyim, nih saya mau tanya lagi nih. Jadi sebetulnya kenapa akhirnya memilih pendekatan secara IT itu Mas? Apakah ini semakin digencarkan gara-gara pandemi atau apa awalnya sampai kepikiran untuk melakukan pendekatan secara IT? Ya, jadi kita menggunakan IT sebenarnya sebelum pandemi sudah kita gunakan. Nah, yang menjadi trigger waktu itu adalah karena mengevaluasi kondisi luka pasien. Ini kadang antara satu perawat dengan perawat yang lain ini agak subjektif, gitu ya. Kemudian menjelaskan progres kemajuan kondisi luka ke pasien dari minggu ini ke minggu berikutnya, itu juga secara angka itu kita agak sulit menyampaikan. Sudah sekian persen loh progresnya. Nah ini yang menjadi pemicu ya waktu kita untuk membuat solusi gimana sih caranya supaya kondisi luka ini bisa benar-benar dianalisis secara presisi dan perkembangannya itu bisa di-rate ya secara persentase itu dengan akurat, sehingga kita enak menyampaikan ke pasien, lukanya sudah luasnya berkurang 10%. Nah itu kan jadi bagian dari pelayanan prima ya dan customer satisfaction. Nah, saya sebagai owner itu akan bisa memantau perkembangan kondisi luka dari setiap tim saya yang bertugas, meskipun saya nggak ikut gitu Mas. Misalkan saya sedang di kantor atau di kampus yang ngajar, tapi saya bisa memantau, lukanya Tuan A ini membaik. Nah, secara real time. Bisa dipantau juga secara real time ya. Baik. Ya, nah ini mungkin teman-teman semuanya, pemirsa People and Inspiration juga penasaran. Ini sebetulnya bagaimana sih cara kerjanya atau gimana sih cara mendeteksi? Oke, saya akan tampilkan bagaimana ilustrasi dari aplikasi ini akan bekerja. Nah ini ada video yang sudah kami prepare. Nama aplikasinya adalah ND Care. Wound Care 4.0. 4.0 betul. Yeah. Nah ini merupakan berbasis smartphone memang untuk menganalisis kondisi luka. Nah seperti ini ya. Ya bisa menghasilkan model 3D dari luka pasien yang sedang kami rawat. Nah sehingga pasien, kami dan tenaga farmasi itu bisa saling terkoneksi seketika dengan platform ND Care ini. Ya. Jadi langsung bisa tahu gitu obatnya yang dibutuhkan gitu, harus bagaimana perawatannya langsung bisa tahu gitu ya? Betul, jadi dia begitu sudah menganalisis kondisi luka langsung muncul rekomendasi produknya apa sih, nah yang cocok gitu ya. Nah jadi dia bisa dipakai ya di smartphone maupun di PC itu bisa, terus pasien juga bisa punya semacam rekam medisnya sendiri yang masuk di HP-nya. Nah jadi dia akan bisa melihat perkembangan lukanya.
Misalnya smartphone kita diarahin ke luka misalnya gitu kan, di scan atau perlu nyalain lampu gitu segala macam, atau gimana sih sebetulnya teknisnya Mas untuk mendetek? Cukup mudah. Cukup mudah. Jadi begitu kami mengaktifkan aplikasi ini, nanti akan muncul panduan di layar smartphone itu ke arah mana kamera akan digerakkan. Nah, gitu ya. Begitu sudah sesuai dengan pola yang diminta. Gitu ya? Betul. Begitu sudah sesuai dengan pola yang diminta, nanti dari artificial intelligence-nya akan mengukur panjang, lebar, dan kedalaman luka sehingga ketemu volume, dan dari situ dia akan membuat 3D model ini. Nah, gitu ya Mas ya. Dan dia akan langsung menyimpan di server nih, online, sehingga bisa diakses dari mana saja, termasuk membuat analisa progres penyembuhan luka. Apakah progresnya menaik atau stagnan atau justru menurun. Nah, gitu ya, sehingga kerja dari tim kami ini benar-benar berbasis data yang akurat evaluasinya. Seseorang bisa mendapatkan perawatan di Pediscare ini bagaimana? Apakah memang memanfaatkan sosial media juga atau seperti apa? Apakah langsung datang atau bagaimana sejauh ini? Daftarnya seperti apa? Oke, jadi memang ada beberapa pasien itu yang cukup literate ya dengan media sosial maupun search engine, sehingga mereka googling atau searching di Facebook dan Instagram dan menemukan kami. Nah, itu nanti tinggal kontak aja untuk reservasi jam pelayanan. Sehingga pasien sebelum datang itu sudah punya jam pelayanan sendiri, sehingga meminimalisir pengumpulan orang ya di satu tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga pasien kami itu yang merupakan refer dari rekan sejawat perawat di rumah sakit maupun para dokter. Iya, ini kan kalau memang secara virtual atau secara online begini sebetulnya bisa menjangkau kemana aja gitu ya. Tapi kalau dari Pediscare sendiri memang berarti harus ada datang secara langsung begitu, sehingga memang nggak sejauh ini belum bisa dari luar kota begitu ya Mas ya? Ya betul, kalaupun dari luar kota itu pasien yang datang ke sini. Kalau kami yang mengunjungi itu jangkauan masih di Malang Raya dan kota-kota sekitar yang terdekat. Kalau visit langsung begitu berarti itu berapa lama itu waktunya? Misalnya seminggu 2 kali atau sebulan 3 kali atau seperti apa Mas? Oke, nah standar kami adalah luka kronis ini dirawat seminggu 2 kali Mas Ando. Jadi tidak setiap hari. Selama ini kan yang banyak dipakai atau banyak diterapkan itu setiap hari perawatan. Nah ternyata itu justru tidak efektif ya dari segi biaya. Dan yang kedua, luka itu menjadi terlalu sering dimanipulasi sehingga pertumbuhan jaringannya ini nggak maksimal. Jadi kita rawatnya seminggu 2 kali. Kalau progres sudah membaik bisa seminggu sekali. Seperti itu. Selanjutnya pelatihan untuk para perawat. Ini bagaimana ini Mas? Memang dipastikan bahwa memang yang melayani pasien itu adalah perawat gitu ya Mas ya? Bukan marketing atau telemarketing dan lain sebagainya begitu ya Mas ya? Betul, harus memiliki riwayat pendidikan formal sebagai tenaga kesehatan, bisa perawat ataupun dokter. Nah itu ya. Dan di era pandemi ini kita berinovasi mengembangkan 4 days workshop secara online. Oke, jadi di situ pemberian materi itu diberikan secara online, akan tetapi ada trainingnya. Ini kit alat kami kirim ke tempat peserta, Mas Ando ya, dan pemirsa sekalian. Iya. Nah nanti ketika waktunya latihan skill, itu trainernya sama-sama pegang alat, peserta juga pegang. Nah nanti kita akan one on one untuk coaching. Ya seperti apa sih cara membersihkan luka, seperti apa cara membuang jaringan mati. Nah itu one on one ya. Kalau ada yang salah kita bantu, kita luruskan sampai benar-benar dia bisa mengaplikasikan secara tepat dan akurat. Di belakang ada inovasi baru, ada sepatu buat penyakit kronis gitu ya, terutama diabetes gitu ya Mas ya? Betul, ini sandal ya atau alas kaki khusus bagi pasien diabetes, jadi mencegah terjadinya luka. Nah, tapi nanti kita bahas nanti di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Ya, pemirsa, ini saya masih mau nanya lagi nih bersama dengan Mas Hasim di sini. Mas Hasim, sebagai owner ya kan di perusahaan ini dengan inovasi yang baru gitu ya. Nah, Mas Hasim sendiri pernah nggak sih terjun langsung ke lapangan ngobatin pasien yang memang dengan penyakit kronis itu ngegunting-gunting lukanya itu sampai memeriksa seperti apa gitu, pernah nggak sih terjun langsung? Sejak awal berdiri hingga saat ini, saya selain sebagai owner juga konsultan sekaligus penanggung jawab utama perawatan. Jadi semua tim perawatan yang bertugas itu semua di bawah istilahnya apa ya, advis dari saya.
Dan kalau ada kasus-kasus yang sulit, nah itu nanti saya sendiri yang akan langsung turun tangan, seperti itu ya. Dan memang dinamikanya berbeda ketika menangani luka kronis seperti ini yang sangat terasa itu adalah bagaimana beban psikologis pasien dan keluarga, Mas Ando dan pemirsa sekalian ya. Jadi begitu banyak kami jumpai pasien itu yang sudah putus asa, malas bersosialisasi, mengurung diri. Kenapa? Karena lukanya busuk, bau dan berair. Nah, dengan sentuhan caring ya dari keperawatan ini, selain kita rawat lukanya juga kita support ya psikologisnya, sehingga dia kembali bersemangat, kembali memperoleh semangat hidup sampai akhirnya lukanya bisa sembuh dan kembali beraktivitas. Membantu orang kembali bersemangat ya, memperoleh kehidupannya kembali, itu luar biasa sekali. Apalagi Anda mengerjakannya juga sebagian memang sosial gitu ya Mas ya? Ya benar, karena kami ini non BPJS dan mayoritas pasien itu juga dari ekonomi menengah dan menengah ke bawah. Sehingga kita juga ada skema untuk istilahnya itu donasi. Baik. Berarti untuk obat-obat gimana Mas? Untuk yang sosial tadi, berarti mereka nggak mengeluarkan biaya sama sekali untuk obat-obatan gitu, dikasih secara cuma-cuma gitu dari tim Mas, gitu? Ya, jadi untuk pasien yang kesulitan ekonomi memang kami minta ya secara formalnya itu ada surat keterangan tidak mampu. Nah nanti beliau ini akan ada semacam kontrak dengan kami, membayarnya itu sesuai kemampuan. Gitu ya. Nah, selebihnya nanti kami akan support untuk pembiayaannya. Mas Hasim, ini jadinya kan ini ada yang menarik perhatian saya nih di belakang Mas Hasim di sebelah kanan nih. Bukan Simbamba itu, bukan. Ini maksudnya yang sendal sepatu. Sendal sepatu. Ini kayaknya keren banget ini. Ada inovasi apa ini? Bisa dijelasin Mas, sendal sepatunya? Oke, baik. Nah, gimana ini nih, Mas? memang merupakan alas kaki khusus yang kami desain bagi pasien diabetes maupun lansia yang punya fungsi utama adalah mencegah terjadinya luka. Pertama bisa dilihat dari sol dalamnya ya. Ini memiliki ketebalan ekstra karena dia memang nanti akan tebal banget ya. Iya, betul. Akan terasa lebih empuk dan nyaman serta menyesuaikan lekuk dari telapak kaki setiap pasien. Sama yang terakhir interior kita bikin ekstra soft memang ya. Jadi tidak akan menimbulkan lecet ataupun luka. Soft ya. Tentunya kan di balik proses pembuatan sepatu ini ada cerita menarik begitu ya Mas ya, yang sampai akhirnya menghasilkan sepatu yang seperti ini, yang bisa membantu para pasien dengan penyakit kronis. Bisa diceritakan Mas? Contoh ya, yang begitu berkesan di kami itu adalah ketika pasien kami itu naik motor dan kakinya itu nempel ke mesin motor nggak kerasa Mas, karena efek diabetes. Aduh Tuhan. Nah gitu kan ya. Akhirnya dia melepuh ya, luka bakar. Aduh, ngilu banget. Nah, itu akhirnya kenapa di sandal kami ini bagian samping ini kita bikin tertutup karena bagian ini yang sering nempel ke motor ya, kalau orangnya sedang berkendara. Gitu ya. Terus yang berikutnya adalah bagian strapnya ini yang bisa di-adjust besarnya. Karena beberapa pasien itu model kakinya itu lebar di depan, tapi sepatunya sempit di depan. Nah ini kan bisa bergesekan, akhirnya terjadi luka. Nah itu juga menjadi salah satu ide ya dari kami. Dan yang terakhir tentu adalah bagian sol luarnya ini harus cukup kuat, tapi sekaligus lentur dan anti slip. Karena banyak juga pasien diabetes itu sudah pakai sandal, tapi ketika misal ya lagi berjalan ada paku atau apa itu kan bisa tembus. Nah, akhirnya kena ke telapak kakinya. Ada tim khusus nggak untuk memproduksi sepatu ini selanjutnya, Mas? Soalnya kan memang pengrajin juga harus diedukasi secara khusus untuk membuat produk ini gitu, Mas. Ya, betul. Jadi untuk desain memang dari tim kami, tapi untuk produksi kami bekerja sama dengan UMKM atau pengrajin sandal lokal. Jadi kita sudah ada beberapa rekanan yang memang memproduksi sandal ini. Dan itu juga seleksinya cukup ketat. Karena seperti yang dibilang Mas Ando tadi, harus ada edukasi khusus dan nggak semua pengrajin itu paham maksud kita gitu ya. Beberapa itu sudah kami edukasi, maunya kita seperti itu malah dibantah. Itu nggak bagus nah, gitu ya. Jadi nggak satu visi, akhirnya sulit menemukan pengrajin yang benar-benar pas. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ketemu ya, dan kita sudah
mengirim ke hampir semua provinsi di Indonesia melalui toko online kami. Membuka lapangan kerja juga bagi banyak orang begitu ya untuk memproduksi sepatu ini yang akhirnya bisa dikirim ke hampir seluruh daerah di Indonesia gitu ya. Oke, jadi kalau di masa pandemi ini jadi gimana dong Mas? Berarti sempat menghambat proses produksi nggak sih sebetulnya? Kalau proses produksi tidak. Produksi yang sempat terkendala di awal itu pengiriman. Gitu ya, karena memang di awal pandemi sempat goyah ya ekspedisi ini. Rutenya dibatasi, terus paket yang cepat sampai itu juga berkurang gitu ya. Tapi di awal tahun ini saya rasa sudah jauh lebih baik. Dan imbasnya juga ke para pengrajin. Jadi beliau-beliau ini yang dulu mungkin bersihnya itu kisaran 5 sampai 7 juta gitu ya. Sekarang bisa 10 juta ke atas karena kemitraan dengan kami ini. Jadi everyone happy lah. Terakhir ini Mas, apa kedepannya yang akan dikerjakan lagi nih Mas? Oke, rencana besar kami di akhir tahun ini atau awal tahun depan adalah kami akan mulai mencari rekanan investor. Manfaat dari aktivitas ini cukup besar dan kami ingin memperluas jangkauan di berbagai daerah di Indonesia, baik di Jawa Timur maupun kota-kota besar lainnya. Mantap. Semangat terus Mas. Ya, terima kasih banyak Mas Hasyim sudah bergabung bersama kami di People and Inspiration. Oke, terima kasih Mas Ando. Baik, nah itu tadi ya pembicaraan kita bersama dengan Mas Hasyim Wibisono. Jadi memang sejatinya entrepreneurship adalah untuk memberikan solusi di lingkungan sekitar kita dan akhirnya menginspirasi banyak orang. Terima kasih pemirsa sudah bergabung bersama kami di People and Inspiration. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.